Kenapa kami dibedakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya, ini gajiku minggu ini. Ucap Adnan sembari menyerahkan uang Rp395.000 di atas meja. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu yang tidak dicat itu. Iya mas, terima kasih ya. Jawab Yura, istri Adnan. Iya, sama-sama. Maaf ya, cuma segitu gaji minggu ini. Ucap suami Yura yang merasa kasihan pada istrinya itu. Sebab gajinya sebagai pekerja di gudang beras tidak menentu, tergantung penjualan. Kadang kalau sedang ramai pembeli, Adnan bisa mendapatkan gaji lebih dari 500.000 per minggu. Namun jika sedang sepi, ya gajinya tak kurang dari Rp400.000. Tapi Yura sebagai istri yang baik, dia berusaha ikhlas menerima apa yang suaminya berikan. Karena dia sendiri tidak bisa membantu keuangan keluarga. Adnan tak mengizinkan Yura bekerja. Dia mau istrinya itu hanya fokus merawat anak mereka yang bernama Yunda. Saat ini Yunda berusia 4 tahun. Dia baru saja masuk sekolah PAUD. Disitulah kesibukan Yura bertambah, yaitu mengantarkan Yunda ke sekolah PAUD-nya. Adnan sebagai seorang ayah selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Terkadang dia juga menerima pekerjaan dari tetangganya yang meminta ia untuk membetulkan genting yang bocor atau menebang pohon, membersihkan halaman. Adnan mengambil semua pekerjaan yang penting halal. Yura sendiri adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya yang tinggal jauh darinya saat ini. Yura ikut suaminya di kota sementara orang tuanya berada di kampung yang jaraknya sekitar 2 jam dari tempat tinggal Yura yang sekarang. Yura punya saudara, tapi hanya saudara angkat. Orang tua mereka mengadopsi kakak Yura karena memang usianya lebih tua dari Yura. Namanya Prita, tapi sekarang Prita tinggal jauh dari mereka. Prita sangat beruntung karena dia mendapatkan suami lelaki bule. Dan suaminya itu seorang pengusaha sukses di negaranya. Sehingga Prita ikut dengan suaminya di sana. Orang tua Yura tidak merasa keberatan, yang penting putrinya itu bahagia. Sedangkan Adnan sendiri, seorang laki-laki berumur 30 tahun sekarang. Dia mempunyai 1 orang kakak dan 2 orang adik. Adnan adalah anak kedua. Semua saudara Adnan sarjana. Hanya Adnan sendiri yang tidak kuliah, karena dia memilih membantu orang tuanya dan membiayai saudara-saudaranya yang lain. Ya, perlakuan orang tua Adnan memang berbeda terhadapnya. Adnan disuruh membantu saudara-saudaranya untuk biaya kuliah. Sementara ketika mereka sudah sukses, sama sekali tidak mau membantu Adnan. Bergantian gitu misalnya, sekarang kan mereka sudah lulus, dan bisa saja kan Adnan kuliah lagi. Tapi saudaranya tidak mau melakukan hal itu. Mereka seakan lupa siapa yang telah membiayai kuliahnya. Sejak ayah Adnan meninggal, kehidupan dia memang benar-benar berbeda. Tak lagi ada kasih sayang dari ibunya. Yang ibunya utamakan hanya 1 kakaknya dan kedua adiknya. Adnan seakan terlupakan kalau dia juga anak dari ibunya itu. Dia benar-benar tersisih. Kehangatan mereka pagi itu diusik oleh ibunya Adnan yang tiba-tiba datang. Perempuan yang bergelar mertua Yura itu datang dengan tidak baik-baik seperti biasanya. Bu Lucy menggedor pintu rumah anaknya itu dengan sangat keras, seperti orang yang bertamu namun tidak tahu tata krama. Yura, cepat buka pintunya!" teriak Bu Lucy dari luar, membuat Yura dan Adnan yang berada di dalamnya merasa sangat terkejut. Yura segera berlari untuk membuka pintu, karena dia tidak mau diomeli lebih lagi oleh mertuanya. "Ya Bu, ada apa Bu?" tanya Yura dengan lembut dan sopan. "Kamu ini ya, kalau ada tamu itu cepat dibukain pintu, bukan lama begini," ucap Bu Lucy dengan nada ketusnya. "Maaf Bu, ini juga udah cepat kok, tadi lagi di dapur."
Aku juga langsung lari bukain pintu ibu supaya ibu gak menunggu lama. Jawab Yura membela diri karena memang dia tidak salah. Tapi ibu mertuanya selalu marah-marah tidak jelas. Kamu ini ya, kalau dibilangin orang tua ngejawab aja. Ibu Lucy terlihat sangat kesal, kemudian dia menerobos masuk tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Karena dia merasa kalau rumah ini adalah rumahnya. Padahal sudah jelas, rumah ini adalah rumah pemberian dari suaminya khusus untuk Adnan. Rumah yang sangat sederhana, dan memang ayah Adnan berikan untuk putranya itu, supaya tidak bingung lagi ketika sudah menikah soal tempat tinggal. Tapi Bu Lucy selalu mengungkit rumah ini, bahwa Adnan tak berhak mendapatkan rumah ini. Makanya sampai sekarang pun, Yura dan suaminya harus membayar sewa. Ya seperti mengontrak begitulah. Karena tak mau ambil pusing dan berdebat dengan mertuanya, Yura terpaksa membayar kontrakan sebesar 500.000 setiap bulannya. Maaf Bu, Ibu ada apa kesini? Tanya Yura. Oh ya, Ibu kesini mau nyuruh kamu untuk masak di rumah Ibu. Ibu sudah beli bahan-bahannya, kamu tinggal masak aja, ucap Bu Lucy. Maaf Bu, kok mendadak sekali, emang mau ada acara apa? Tanya Yura. Gak usah banyak tanya deh, tugasmu itu hanya masak. Gak perlu tahu mau ada acara apa. Toh kehadiranmu di acara itu juga gak Ibu harapkan, kamu itu gak penting, ucap Bu Lucy dengan nada bicaranya yang begitu menyakitkan di hati Yura. Oh, jadi aku gak penting ya Bu? Kalau gitu, Ibu jangan suruh aku yang masak, cari orang lain saja, jawab Yura enteng. Kali ini dia tidak mau lagi ditindas oleh keluarga mertuanya itu. Sudah cukup baginya bersabar. Memang selama ini Yura selalu menurut apa saja yang mertuanya itu suruh tanpa membantah sedikit pun. Karena dia menghargai ibu mertuanya itu. Dia tidak ingin menjadi menantu durhaka. Namun lama-kelamaan, nasib Yura semakin menyedihkan. Ketika keluarga mertuanya sedang ada acara, pasti hanya Yura yang direpotkan dengan segala aktivitas. Yura ditugaskan sendirian di dapur, memasak semua makanan untuk acara. Dan ketika acara selesai, Yura pun yang harus juga membereskan semuanya. Karena asisten rumah tangga ibunya itu tidak menginap. Jadi selesai acara, semua Yura yang mengerjakannya sendiri. Sementara ipar-iparnya, istri dari kakak dan adik suaminya, tidak mau membantu. Memang seperti itu ipar-iparnya. Pemalas dan hanya mau enaknya saja, sementara yang susah-susah semua Yura yang mengerjakannya sendirian. Berani ngejawab kamu Yura? Kurang ajar sekali kamu sama mertua. Seharusnya kamu gak ngomong seperti itu sama aku. Aku ini ibu dari suamimu. Jangan kurang ajar kamu, ucap Bu Lucy marah pada menantunya itu. Kan ibu yang bilang tadi, kalau Yura itu gak penting. Lalu untuk apa ibu menyuruh Yura memasak? Kan gak penting, jawab Yura lagi. Dia kembalikan semua omongan mertuanya terhadap dirinya. Dan kini Bu Lucy hanya bisa terdiam. Namun tentu saja, wanita parubaya itu tidak mau kalah. Dia tetap menyalahkan menantunya. Dia menganggap Yura tidak sopan dan tidak punya tata krama. Kamu ini ya, sebagai menantu kenapa kurang ajar begitu? Kecewa aku merestui hubungan kalian dulu. Sudah kubilangkan padamu Adnan, jangan menikahi wanita miskin dan tidak berpendidikan seperti Yura. Ini hasilnya, dia kurang ajar pada ibu. Apa kamu tidak merasa bersalah seperti ini? Kini ibu mengajak Adnan bicara. Dia sangat marah pada putranya itu. Namun, Adnan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Maaf Bu, apa yang dikatakan Yura itu benar. Kalau memang seharusnya ibu tidak mengatakan hal itu. Kalau memang istriku tidak penting, lalu untuk apa ibu menyuruhnya memasak selama ini? Apa ibu lupa? Kalau selama ibu repot, Yura yang selalu mengerjakan semuanya sendirian. Sementara anak ibu yang lain hanya ongkang-ongkang kaki saja kan? Ucap Adnan membela istrinya. Dia tidak mau istrinya terus disalahkan. Berani kamu membantah ucapan ibu Adnan? Ibu yakin pasti gegara perempuan ini kamu jadi kurang ajar. Tidak punya sopan santun terhadap orang tua. Aku ini wanita yang sudah melahirkanmu. Kenapa gegara membela wanita ini kamu berani kurang ajar seperti ini pada ibu? Ibu mertua Yura benar-benar murka. Dia tidak menyangka kalau Adnan anaknya sendiri akan lebih membela istrinya daripada dirinya. Maaf Bu, bukan maksudku ingin kurang ajar pada ibu. Tapi istriku gak salah Bu. Kan ibu sendiri yang bilang kalau dia gak penting.
Dan selama ini, memang Yura yang mengerjakan semuanya sendiri. Sementara menantu ibu yang lain hanya santai-santai saja. Itu kenyataannya, Bu. Apa ibu lupa semua itu? Ucap Adnan dengan tegas mengulangi kalimatnya. Percuma ibu ngomong sama kamu, Nan. Kamu sudah terpengaruh oleh istrimu yang miskin ini. Ucap Bu Lucy lagi menghina Yura. Yura hanya terdiam. Dia menarik nafasnya panjang agar ia tidak terpancing emosi. Sudah, Bu, hentikan ucapan ibu yang tidak bermutu itu. Kalau memang tidak ada hal lagi yang ingin ibu sampaikan, silakan ibu keluar dari rumahku. Ucap Adnan dengan tegas. Apa kamu bilang? Ini rumahmu? Ini rumahku. Jangan pernah kamu berpikir kalau ini rumahmu ya, Adnan. Kalian itu hanya numpang di sini. Ucap Bu Lucy penuh emosi. Karena dia tidak terima jika Adnan menyebut bahwa ini rumahnya. Padahal kenyataannya memang begitu. Iya, Bu, aku tahu. Ibu memang tidak pernah setuju kalau aku yang punya rumah ini. Padahal ayah sudah memberikannya untukku. Tapi maaf, Bu, aku tidak menumpang. Aku di sini selalu membayar setiap bulannya kepada ibu kan. Kami mengontrak di sini. Kami tidak gratis tinggal di sini. Ucap Adnan lagi dengan tegas. Dia benar-benar kecewa pada ibunya. Kenapa bisa berkata demikian? Padahal Bu Lucy itu tahu sendiri kalau memang suaminya dulu memberikan rumah ini untuk anaknya Adnan. Sementara kakak Adnan, Bagas, dan adiknya Dimas serta Nisa sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Bagas mendapatkan sebuah rumah mewah, rumah berlantai 2 yang dibangun oleh ayahnya sendiri, dan rumah itu khusus untuknya. Rumah milik Bagas sangat berbeda jauh dengan rumah Adnan, hanya rumah sederhana saja. Tapi meski begitu, Bagas juga ibunya merasa iri dengan Adnan. Mereka tidak ikhlas jika rumah itu dimiliki oleh Adnan. Begitu juga Dimas. Dia merasa iri dengan kakaknya itu. Padahal Dimas sendiri sudah diberikan rumah oleh ayahnya. Memang tidak bertingkat, tapi rumah itu memiliki 4 kamar. Itu artinya ukurannya cukup besar. Sementara Nisa, adik bungsu Adnan, dia akan mendapatkan bagian rumah yang ditempati oleh ibunya dan dirinya saat ini. Rumah dengan 5 kamar. Ya, meskipun tidak bertingkat, rumah itu cukup besar. Apalagi hanya ditinggali berdua saja. Bangunannya sudah permanen. Bahkan interior dan eksteriornya sangat kekinian. Benar-benar sangat cantik rumahnya. Tapi masih tetap saja iri dengan Adnan yang hanya diwarisi rumah sederhana. Rumah Adnan hanya terdapat 2 kamar. 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga. Ukurannya tidak terlalu besar. Ia benar-benar rumah sederhana. Rumah minimalis. Tapi hal itu saja sudah bisa membuat keluarganya sangat iri. Bahkan mereka semua berpikir ingin menjual rumah itu dan uangnya dibagi-bagi. Benar-benar keterlaluan. Malas ibu lama-lama ada di sini. Pokoknya ibu gak mau tahu ya. Kamu harus masak untuk acara nanti malam. Kalau sampai kamu gak datang, ibu tidak akan menganggapmu sebagai menantu lagi. Dan ibu akan menyuruh Adnan menceraikanmu. Ucap Bu Lucy dengan tegas mengancam menantunya. Tapi Bu, aku gak bisa masak di rumah ibu, karena aku harus mengantarkan Yunda sekolah. Kalaupun bisa mungkin siang hari, itu pun kalau aku mau, Bu. Karena aku hanya ingin membantu orang yang menghargai usahaku, bukan seperti ibu, yang selalu saja meremehkanku. Ucap Yura dengan tegas. Alah, kamu itu gak usah sok sibuk menyekolahkan anakmu. Disekolahkan dari PAUD, ngabis-ngabisin uang saja. Mendingan uang sekolah Yunda kamu kasih saja ke ibu, daripada untuk membiayai anak yang tidak pintar itu. Ucap Bu Lucy menghina cucunya. Astagfirullah ibu, tega sekali ibu bicara seperti itu. Yunda itu cucu ibu, anakku Bu. Kenapa ibu menghinanya seperti itu? Jahat sekali mulut ibu. Ucap Adnan tidak terima, karena ibunya menghina anaknya sendiri, yang padahal di dalam tubuh Yunda mengalir juga darahnya. Ibu benar-benar keterlaluan. Ucap Adnan penuh emosi. Kamu gak usah marah sama ibu. Memang itu kenyataannya. Untuk apa menyekolahkan dia sejak PAUD? Ngabisin biaya saja. Ucap ibu lagi melengkapi kalimatnya. Kali ini Adnan benar-benar habis kesabaran. Dia tidak bisa lagi mengontrol emosinya.
Dia segera mendorong tubuh ibunya untuk keluar dari rumahnya. "Udah Bu, ibu keluarlah dari sini, daripada aku tambah emosi," ucap Adnan sembari mendorong tubuh ibunya agar segera keluar. "Kamu ngusir ibu, Nan? Tega sekali kamu. Memang benar ya, istrimu ini membawa pengaruh buruk," ucap ibu lagi menghina menantunya. "Yura tidak pernah memberi pengaruh buruk, Bu. Ibu saja yang selama ini tidak bisa menghargai kami," ucap Adnan dengan tegas. Kemudian segera menutup pintu rumahnya dan mengunci setelah ibunya keluar dari rumahnya itu. Namun, wanita yang sudah tua itu tidak mau langsung pergi. Dia malah menggedor pintu rumah anaknya itu dengan sangat keras, hingga menarik perhatian beberapa tetangga. "Bu Lucy, ada apa sih? Berisik banget pagi-pagi," ucap Bu Lucy yang kebetulan memang berada di luar rumah sebab beliau sedang menyapu halaman. "Gak usah ikut campur, ini urusanku," jawab Bu Lucy dengan ketus, membuat Bu Siti langsung terdiam. Karena tak ingin mendapatkan semprotan dari Bu Lucy, akhirnya para tetangga yang mendengar keributan itu memilih masuk ke dalam rumah. Mereka tidak ingin ikut campur, walau sebenarnya mereka kepo dengan apa yang terjadi. Karena tak mendapatkan respon lagi dari Yura dan juga Adnan, Bu Lucy memilih pergi. Dia akan pulang ke rumahnya. Sementara di dalam rumah, setelah melihat ibunya tidak ada lagi di depan pintu, Adnan segera membukanya. Karena ia pun akan segera berangkat bekerja. Dan juga Yura akan mengantarkan Yunda ke sekolah. Setelah saling berpamitan, akhirnya mereka pencar menuju tujuan masing-masing. Sebenarnya Adnan ingin mengantarkan Yura menggunakan sepeda motor agar lebih cepat sampai. Tapi Yura menolak karena kebetulan ini masih pagi, sekalian olahraga saja. Toh sekolahnya juga tidak terlalu jauh. Di sekolahan Yunda, ternyata keributan tadi pagi sudah diketahui oleh beberapa orang. Dan mereka langsung menanyakannya pada Yura. Yura yang bingung harus menjawab apa, memilih berbohong saja. "Biasalah ibu-ibu, mertuaku kan suka tantrum, namanya juga orang tua," ucap Yura. "Ah, masa iya sih orang tua bisa tantrum juga?" timpal ibu-ibu lainnya. "Ya mungkin saja Bu, bisa jadikan. Kita tahu sendiri Bu Lucy seperti apa orangnya. Sebelum suaminya pergi saja, memang dia suka marah-marah. Apalagi sekarang, pasti dia makin stres dong karena janda," timpal yang lainnya. Para ibu-ibu yang sedang menunggui anaknya itu kompak tertawa. Sementara Yura sebagai menantu merasa kasihan pada mertuanya itu, karena ia menjadi bahan gunjingan para tetangga. "Maaf ya Yura, bukan maksud kami ingin mengejek mertuamu, tapi memang mertuamu itu sedikit aneh. Dia agak lain kan memperlakukan kalian," ucap Bu Fitri, tetangga Yura. Yura hanya mengangguk pelan. Dia tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Jam sudah menunjukkan pukul 10, itu artinya Yunda pulang sekolah. Yura pun langsung mengajak putrinya itu untuk pulang. Dan betapa terkejutnya ia, karena mendapati ibu mertuanya sudah ada di depan teras. "Assalamualaikum Bu," ucap Yura mengucapkan salam pada mertuanya. Namun wanita tua itu tidak menjawab salam Yura. Dia malah langsung ngomel. "Kamu ini ya lama sekali pulangnya. Kan sudah ibu bilang, kamu harus masak di rumah ibu," ucap Bu Lucy dengan nada tinggi. Sementara warga yang tidak sengaja lewat di depan rumah Yura tentu saja memperhatikan pertengkaran mereka. "Bu, kan Yura sudah bilang, Yura mengantarkan Yunda sekolah, dan ini baru pulang, baru keluar, baru selesai belajarnya," ucap Yura menjelaskan. Namun Bu Lucy tetap tidak mau tahu. "Alah, alasan saja. Bilang aja kamu mau menghindarkan. Sudah, cepat sana ganti baju anakmu dan ke rumah ibu untuk masak. Acaranya nanti malam, sebelum maghrib. Kalau sampai semua belum matang, awas kamu ya," ucap Bu Lucy mengancam lagi. Yura benar-benar tidak habis pikir kenapa mertuanya bisa setega itu. Dia hanya bisa menarik nafas panjang agar tidak terpancing emosi. Ya, hanya itu saja yang bisa perempuan itu lakukan. Karena kalau dia mau meladeni, bisa-bisa ibu mertuanya itu kalah dibuatnya. Karena Yura masih muda, sementara ibu mertuanya sudah tua. Kalau soal tenaga, pasti kalah jauh dengan Yura. Karena tak ingin semakin malu dilihat banyak orang, Yura pun mengajak Yunda untuk berganti pakaian. Perutnya yang lapar pun terpaksa ditahan. Dia pikir akan makan di rumah ibu mertuanya saja.
karena ibu mertuanya tidak mengizinkan mereka makan terlebih dahulu, karena harus langsung ikut ke rumah Bu Lucy. Karena tak ingin membuang waktu, Bu Lucy langsung menarik tangan Yunda dengan kuat. Dia mengajak cucunya itu berjalan cepat. Yunda sebenarnya sudah memberontak karena dia takut dengan neneknya itu. Karena memang selama ini Bu Lucy tidak pernah menyayangi Yunda seperti ia menyayangi cucunya yang lain. Entah mengapa begitu. Bu, jangan tarik Yunda seperti itu, kasihan Yunda, Bu. Dia masih capek habis sekolah. Ucap Yura berusaha menahan mertuanya. Namun wanita tua itu tidak mau mendengarkan. Dia masih terus saja menarik tangan Yunda dengan kuat. Hingga membuat gadis kecil itu merasa takut dan menangis. Bu, hentikan Bu. Kasihan Yunda, Bu, tangannya sakit. Ucap Yura lagi. Namun tetap saja tak dihiraukan. Yunda yang menangis pun tidak diperdulikan. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Bu Lucy. Bu Lucy barulah melepaskan genggaman tangannya kepada Yunda. Dia langsung menyuruh Yunda dan juga Yura masuk ke dapur. Bahkan dia tidak mau menemani cucunya bermain saat ibunya sedang sibuk. Iya, seakan-akan Yunda itu bukan cucunya. Untuk mengajaknya bermain pun tak sudi. Dengan terpaksa, Yura segera memasak semua bahan yang sudah dibeli oleh Bu Lucy. Ada daging, ada ayam, ada ikan, dan beberapa sayuran. Beruntungnya, ikan dan sayuran sudah dibersihkan oleh asisten rumah tangga Bu Lucy yang bernama Mbok Jum. Jadi, Yura tinggal langsung masak saja dan membuat bumbu. Dengan cekatan tangan Yura meracik semua bumbu. Yura, bumbunya jangan di blender ya, diulek saja. Ucap Bu Lucy mengingatkan menantunya itu. Tapi Yura tidak menjawab, dia hanya diam. Melihat mertuanya pergi entah kemana, Yura langsung memblender semua bumbu yang ada. Bahkan ada beberapa bawang yang tidak ia kupas. Karena waktunya yang hanya sedikit, dia langsung blender saja sampai halus sehingga tidak terlihat kulit bawangnya. Dengan cepat, Yura menumis semua bumbu. 2 tungku ia langsung gunakan secara bersamaan. Kemudian memasak daging, ikan, serta ayam. Iya, lauknya ada 3 macam, belum lagi beberapa sayuran. Ikan yang memang hanya digoreng saja lebih cepat matang. Melihat putrinya yang merengek kelaparan, Yura pun mengambil sepotong untuk lauk putrinya. Namun sayangnya, aksi Yura itu ketahuan oleh ibu mertuanya. Bu Lucy langsung marah. Bahkan dengan teganya, dia melemparkan piring berisi nasi dan juga ikan ke lantai hingga berhamburan. Piring pun pecah. Yunda yang melihat kejadian itu tentu sangat ketakutan. Dia yang belum tahu apa-apa, tentu merasa trauma dengan kejadian seperti itu. Yura yang melihat anaknya menangis, langsung memeluknya dan menggendongnya. Pencuri kamu mencuri ikanku, teriak Bu Lucy. Jangan ngomong begitu, Bu. Aku cuma mengambilkan sepotong untuk Yunda makan, Bu, dia lapar. Karena tadi pulang sekolah belum sempat makan, sebab ibu langsung mengajak ke sini. Ucap Yura membela. Enggak, kamu tetap mencuri. Siapa yang izinkan kamu makan ikanku? Ucap Bu Lucy lagi dengan tegas dan ketus. Astagfirullah, Bu, hanya sepotong ikan untuk cucu ibu. Ibu sampai seperti ini menuduh kami mencuri. Kini Yura tak bisa lagi menahan air matanya. Dia sangat sakit hati sekali dengan kelakuan mertuanya. Hanya karena sepotong ikan, dia membuat cucunya sampai trauma dan ketakutan. Aku tidak bisa memaafkan ini, Bu. Aku akan ingat perlakuan kejam ini. Aku tidak akan pernah melupakannya. Ucap Yura kemudian mengajak putrinya untuk keluar dari rumah mertuanya. Ia meninggalkan masakan yang belum selesai. Bahkan karena memang tadi ia masih menumis bumbu. Bumbu itu sampai tercium hangus karena tidak diaduk-aduk. Bu Lucy yang melihat Yura keluar dari rumahnya langsung berteriak. Mau kemana kamu, Yura? Kerjaanmu belum selesai, teriak Bu Lucy. Namun Yura tidak memperdulikannya. Dia terus saja berjalan hingga sampai di rumahnya. Dia langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Dia tidak ingin ibu mertuanya datang dan memarahinya lagi. Kasihan Yunda masih menangis karena takut. Bu Lucy yang melihat masakannya belum siap, terpaksa melanjutkannya seorang diri. Karena Mbok Jum sedang ia suruh untuk membeli buah. Entah akan ada acara apa, sehingga Bu Lucy menyiapkan menu makanan yang begitu banyak dan enak-enak. Di rumah Yura, berusaha menenangkan putrinya yang masih menangis. Hingga tangisan Yunda terhenti karena suara ponsel Yura berdering. Dia segera mengangkat telepon itu.
Ternyata panggilan itu dari orang tuanya. "Assalamualaikum Pak, Bu," ucap Yura memberi salam. Dia berusaha menutupi kesedihannya, dan beruntunglah Yunda bisa diajak kerja sama. "Waalaikumsalam nak, kamu apa kabar, sehat?" tanya Ibu Yura. "Alhamdulillah Yura baik. Ibu bagaimana kabarnya sama Bapak di kampung?" tanyanya balik. "Alhamdulillah kami baik nak." "Nak, kamu bisa pulang gak? Ada hal yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan," ucap Ibu Yura dari ujung telepon. Yura merasa bersalah mendengar kalimat itu, karena sudah beberapa bulan ini dia tidak pulang ke kampung halamannya. Sebab belum ada biaya. Karena gaji suaminya yang pas-pasan, Yura terpaksa harus menabung terlebih dahulu. Dan kini tabungannya sudah habis. Karena beberapa waktu lalu, Yunda sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan setelah itu, Yura belum bisa menabung lagi karena kebutuhannya yang memang lumayan banyak. Serta penghasilan suaminya yang pas-pasan. "Ada apa ya Bu? Maafkan Yura ya Bu, sudah lama tidak pulang," ucap Yura berasa bersalah. "Iya nak, gak apa-apa, Bapak dan Ibu mengerti keadaanmu di sana." Iya, orang tua Yura tahu bagaimana keadaan anak dan menantunya di kota. Mereka tidak pernah memaksakan anak dan menantunya itu untuk pulang, karena tidak tega juga dengan keuangan mereka. Namun kali ini, Yura harus pulang karena ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. "Iya nak, kalau kamu gak ada uang biar Bapak sama Ibu kirimi ya," ucap Ibu Yura lagi. "Ada hal penting yang ingin kami sampaikan, jadi harus ketemu langsung," sambung Ibu. "Iya Bu, aku usahakan akan pulang. Kalau cuma untuk ongkos, aku ada kok Bu. Ibu gak usah khawatir," ucap Yura. "Baiklah nak kalau begitu. Ibu tunggu kedatanganmu ya nak. Kalau bisa besok kamu sudah sampai di sini," ucap Ibu Yura lagi. Mereka pun mengakhiri sambungan telepon. Setelah Yura mengatakan besok akan pulang. Setelah suaminya pulang kerja, Yura mengatakan semuanya. Ia menceritakan apa yang terjadi di rumah Bu Lucy. Mendengar cerita dari istrinya, Adnan benar-benar marah. Bahkan saat itu juga ia ingin langsung mendatangi ibunya itu. Dia ingin ibunya meminta maaf pada Yunda anaknya. Tapi Yura melarang suaminya. Dia tidak mau Adnan marah-marah pada ibunya. Dia tidak ingin dituduh sebagai penyebab Adnan marah-marah. Pasti Bu Lucy akan menuduh kalau Yura mengadu supaya mereka bertengkar. Makanya Yura melarang suaminya untuk mendatangi ibunya. Yura langsung mengalihkan pikiran Adnan dengan mengatakan bahwa ibu dan bapaknya menyuruh Yura pulang. "Mas, ibu sama bapakku nyuruh aku pulang. Katanya ada hal penting yang ingin mereka sampaikan," ucap Yura. "Tumben, ada apa? Apa karena kita lama gak pulang ya? Maafin Mas ya dek, karena uang kita gak cukup. Kita udah lama gak nengokin orang tua kamu," ucap Adnan merasa bersalah sebagai seorang suami. "Gak tahu Mas apa yang ingin mereka sampaikan. Tapi orang tua aku paham kok Mas keadaan kita di sini gimana. Aku juga terlanjur jawab kalau besok mau pulang. Kan masih ada Mas uang yang dari kamu tadi pagi," ucap Yura. "Emangnya cukup?" tanya Adnan. "Insya Allah cukup Mas kalau cuma untuk ongkos. Mudah-mudahan ongkos pulangnya dikasih sama bapak dan ibu," harap Yura. Iya, karena uang yang ada di tangannya hanya cukup untuk berangkat saja. Sementara pulang, dia memang tidak punya uang lagi. "Ya sudah, jangan ngerepotin orang tua kamu. Nanti Mas coba cari pinjaman," ucap Adnan karena tidak ingin merepotkan mertuanya. "Gak apa-apa Mas, aku yakin orang tuaku ngerti kok, mereka maklum," ucap Yura lagi karena tidak ingin membuat suaminya sampai harus berhutang. Keesokan harinya, sesuai rencana, Yura bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya. Dia hanya pulang bersama Yunda saja, sementara Adnan dia harus tetap masuk kerja, karena kalau tidak akan dipotong gaji. Jadi terpaksa Yura dan Yunda saja yang pulang. Setelah menempuh 2 jam perjalanan menggunakan bis, Yura dan Yunda sampai di kampung orang tuanya. Yunda begitu bahagia karena bertemu dengan kakek dan neneknya, sebab kakek dan neneknya inilah yang menyayanginya tulus. Di rumah kakek dan neneknya inilah orang tua dari Yura. Yunda tidak merasa takut untuk melakukan apapun yang dia suka, untuk makan apapun yang dia mau. Ya, karena
orang tua Yura membebaskan cucunya itu melakukan apa saja dan memakan apapun yang ada di rumah itu. Kedua orang tua Yura memeluk Yura dan juga Yunda dengan sangat erat karena merasa rindu, sebab sudah beberapa bulan tidak berjumpa. Alhamdulillah kalian sampai dengan selamat. Ibu kangen banget sama cucu ibu ini, ucap Ibu Yura sembari menciumi Yunda. Iya, aku juga kangen sama nenek dan kakek, ucap Yunda dengan manja. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah beristirahat dan makan siang, orang tua Yura langsung mengutarakan apa maksud mereka menyuruh Yura pulang. Nak, coba kamu buka buku tabungan itu, perintah ayah Yura. Dengan rasa bingung dan penuh tanda tanya, Yura mengambil buku tabungan yang ada di atas meja ruang tamu. Dia membukanya secara perlahan. Seketika mata Yura terbelalak setelah melihat nominal yang tertulis di buku tabungan itu. Pak, ini beneran? Aku gak salah lihat, ucap Yura pada bapaknya karena merasa tidak percaya. Iya nak, beneran. Dan bapak akan memberikan uang itu untuk kamu dan juga suamimu. Semoga kamu dan Adnan bisa mengubah nasib. Tapi pak, ini kan uang bapak, kenapa dikasih ke aku? Tanya Yura lagi merasa bingung. Uang itu memang untuk kamu nak. Itu dari kakakmu. Kamu tahu kan suaminya pengusaha. Suaminya bilang ingin membalas budi kami dan juga kamu selama ini. Sudah merawat kakakmu dengan sangat baik. Kalau bapak dan ibu sudah cukup kok apa yang kami miliki sekarang. Toh kami sudah bisa menambah 1 hektar sawah. Itu sudah cukup untuk kehidupan kami. Dan kami mau uang yang ada di tabungan itu untuk kamu membuka usaha bersama Adnan. Supaya kalian bisa merubah nasib. Bapak dan ibu tahu bagaimana perlakuan keluarga suamimu selama ini terhadap kalian. Dan kami ingin kamu dan Adnan membuktikan bahwa kalian bisa sukses, agar mereka tak bisa lagi menghina kalian. Bapak tidak mau melihat anak bapak terus dihina dan direndahkan, ucap bapak dengan mata berkaca-kaca. Yura yang merasa terharu langsung memeluk kedua orang tuanya itu. Part 1 dulu ya bun, karena ada beberapa kesibukan. Besok insya Allah saya akan sambung part 2-nya. Kira-kira berapa ya nominal yang tertera di tabungan itu, sehingga membuat Yura sangat terkejut? Kita akan tahu kelanjutan ceritanya besok malam. Terima kasih ya bun. Saya benar-benar mohon maaf karena cerita kali ini harus ada sambungan part 2-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.